إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa dalam pengertian sebagaimana yang telah kita kenal, yaitu kita berusaha untuk selalu mentaati semua apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Demikian pula dengan kita selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan yang semacam inilah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah agar kalian semuanya beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin mengingatkan diri kami sendiri dan kepada para hadirin sekalian tentang tujuan yang agung mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia ini. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, dan juga ingatlah bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia ini bukan untuk suatu perkara yang sia-sia, bukan untuk main-main dan sendau gurau semata, tetapi untuk satu tujuan yang agung dan mulia, yaitu agar kita semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah taala berfirman di surat Adz-Dzariyat pada ayat ke-56, 57 dan 58. Dan aku Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah, dialah pemberi rezeki dan yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah tujuan hidup kita, agar kita semua benar-benar beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan untuk tujuan yang seperti inilah ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya. Allah taala juga menyediakan surga dan neraka. Allah juga menurunkan kitab-kitabnya dan juga mengutus seluruh para nabi dan rasul-rasulnya. Jadi bukan untuk perkara yang sia-sia, bukan untuk sekedar bersendau gurau semata atau hanya untuk bermain-main saja. Bukan pula hanya sekedar untuk kita bekerja di dunia ini menumpuk-numpuk harta. Bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang di dunia ini tanpa peduli dengan aturan-aturan hukum-hukum agama dan juga sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ma'asyiral muslimin, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa sungguhnya dia akan dibiarkan begitu saja, yakni dibiarkan tanpa diperintah ataupun dilarang, tanpa diberi pahala ataupun tidak disiksa? Tidak demikian. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan perintah dan larangan kepada mereka sebagai ujian. Demikian pula akan disediakan balasan, kenikmatan maupun siksa. Nah, demikian pula ayat ini juga menunjukkan bahawa sungguhnya kita tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa diberikan beban-beban syariat di dunia ini, dan juga tanpa dihisab ataupun tanpa diberi balasan di akhirat. Tidak demikian. Ataupun manusia dibiarkan, yakni nanti di akhirat tidak akan dibangkitkan, kemudian tidak akan diberi balasan. Tidak demikian. Tetapi ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa sungguhnya pasti Allah akan membalas setiap amalan ataupun perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, yang baiknya maupun yang buruknya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Allah menyatakan, maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ma'asyiral muslimin, ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak yang menunjukkan kepada kita bahwa sungguhnya keberadaan kita hidup di dunia ini, ma'asyiral muslimin, bukanlah sekedar untuk main-main, bukan untuk bersendau gurau, bukan untuk bersantai-santai atau bersenang-senang saja. Tetapi kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah. Kita diperintahkan untuk melaksanakan batasan-batasan atau aturan-aturan syariat agama yang harus kita perhatikan sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bersungguh-sungguhlah di dalam menunaikan tujuan hidup yang agung dan mulia ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, hanyalah akan bisa kita lakukan kapan? Di dunia ini saja. Kesempatan untuk beribadah dan juga beramal saleh hanyalah ada di dunia ini saja. Karena setelah itu, ma'asyiral muslimin, kita semua pasti akan mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita akan bertanggungjawabkan amalan-amalan yang telah kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk hidup yang kedua kalinya. Nah, dan kalau kita semua sudah mati, maka tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Sedangkan ma'asyiral muslimin, jalan di akhirat nanti hanya ada dua saja. Ada dua tujuan tempat yang akan kita tuju ke sana, yakni kita mau kembali ke surga atau justru na'udzubillah kita terjerumus ke dalam neraka jahanam. Ingatlah ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah mereka itu semua akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah akan membuat perhitungan terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang nasihat Luqman kepada putranya yang diabadikan dalam Al-Qur'an di surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berikan nasihat kepada putranya, wahai anakku sayang, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi atau sesuatu yang sangat-sangat kecil dan ia berada di dalam suatu batu atau di langit atau di dalam bumi,
niscaya Allah akan mendatangkan balasannya, yakni pasti Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, sesuatu yang sangat-sangat kecil, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, sesuatu yang sangat-sangat kecil, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Nah, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا." Allah Ta'ala berfirman, dan diletakkanlah timbangan dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu kamu akan melihat orang-orang yang berdosa, mereka ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab catatan amal tersebut, dan mereka mengatakan, "Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan perkara yang kecil maupun yang besar, melainkan dia mencatat semua di dalamnya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan semua ada tertulis di dalamnya, dan Rabbmu tidak akan menganiaya seorang pun." Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin." Maka hendaknya jagalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dalam ayat yang lain, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat untuk pengintian, lit-taghina ma'aba, yang Allah Ta'ala sediakan neraka jahanam itu sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang melampaui batas. Kemudian tentang surga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari kalian dan juga kepada Rabb kalian, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu semua disediakan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain pula Allah Ta'ala menyatakan, "U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih." Surga itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada para rasul-rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sesungguhnya ma'asyiral muslimin tujuan dan akhir kehidupan kita nanti. Sesungguhnya kita hidup di dunia bukanlah untuk semata-mata bermain-main saja atau bersenang-senang dengan kehidupan di dunia ini bersama keluarga kita atau pekerjaan kita atau kesibukan kita. Tapi ingat, kita punya tujuan utama, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan akan diberi balasan sesuai dengan kadar amal-amal kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar kita selalu istiqamah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagaimana yang telah disebutkan dalam khutbah yang pertama tadi, bahwa sungguhnya kita punya tujuan hidup di dunia ini adalah dengan tujuan yang sangat agung dan mulia, yaitu ibadah kepada Allah sebagai tujuan yang sangat besar. Karena itu jangan kita kemudian bermain-main saja. Maka hendaknya kita nasihatkan untuk diri kami dan hadirin sekalian agar kita memanfaatkan hidup kita dan umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Inilah ma'asyiral muslimin modal utama kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti karena modal utamanya sudah habis
tetapi tidak mendapatkan manfaat atau keuntungan sama sekali. Iya, jangan sampai umur kita ini habis di dunia, kesempatan hidup di dunia sudah habis, tetapi kita justru masih bermain-main dan terlena dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai ma'asyiral muslimin, kehidupan dan kesenangan serta kesibukan di dunia ini yang sementara ini dapat menipu atau melalaikan kita dari kehidupan akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah taala menyatakan, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah hak, benar adanya. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kalian, dan janganlah sekali-kali syaitan yang pandai menipu itu memperdayakan kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, karena itu jadikan ia benar-benar sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan hanyalah mengajak dan menyuruh kepada golongannya agar mereka semua menjadi para penghuni neraka yang menyala-nyala. Ma'asyiral muslimin, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin 'ajabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah menyatakan, ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kalian, serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kekuning-kuningan, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya dalam khutbah ini, ma'asyiral muslimin, kami menasihati diri kami dan juga kepada para hadirin dan jamaah kaum muslimin semuanya. Ingatlah, tujuan hidup kita di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Agar kita semua beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkannya, apa yang diperintahkannya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, dan apa yang dilarangnya kita pun juga berusaha untuk menjauhinya. Ingatlah pula ma'asyiral muslimin, setelah hidup di dunia ini kita semuanya pasti akan mati, cepat ataupun lambat, dan akan hidup di alam akhirat nanti. Kemudian setelah itu kita akan bertanggungjawabkan seluruh amalan kita di akhirat nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin, bertakwalah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua agar selalu bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita nanti. Itulah ma'asyiral muslimin khutbah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين هدنا الله وإياكم أجمعين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله أقم الصلاة